Baik, kita sudah ke bagian akhir dari kuliah ini. Statement dari pernyataan peluang ini ditulis seperti ini. Jadi selang keyakinan 1 min alfa kali 100% untuk rasio 2 variansi populasi, untuk rasio 2 variansi populasi yaitu ini, sigma 1 kuadrat per sigma 2 kuadrat, ini yang dicari, diberikan oleh perumusan yang saya tulis. Kita tinggal memindahkan saja dari formula peluang ini, ambil aja yang bagian tengahnya saja gitu. Ini statement yang dimaksud. Jadi ini adalah rasio variansi sampel per nilai dari variabel acak pada distribusi F. Ini sebagai batas bawahnya sebelah kiri, dan batas kanannya adalah rasio variansi sampel kali dengan nilai dari distribusi F di bagian kanan. Nah, di mana S1 kuadrat dan S2 kuadrat menyatakan variansi sampel yang saling bebas, masing-masing berukuran N1 dan N2, yang diambil dari dua populasi yang berdistribusi normal. Ini. Ingat, distribusi induknya normal ya gitu. X-nya normal, tapi X kuadrat menjadi KY kuadrat. Kemudian F alpha per 2 nu1 nu2 dan F alpha per 2 nu2 dan nu1 menyatakan nilai-nilai distribusi F, sehingga luas kurva di sebelah kanan sebesar alpha per 2 dengan degree of freedom nu1 N1 min 1 dan nu2 N2 min 1 begitu. Jadi dengan formula ini ya, kita bisa menguji tentang selang keyakinan tentang rasio 2 variansi populasi berdasarkan rasio 2 variansi sampel, ini yang ini. Gitu. Itu sebagai batas atas dan batas bawah. Gitu. Jadi kita mengestimasi rasio variansi populasi berdasarkan rasio variansi sampel. Baik, kita akhiri dengan sebuah contoh soal. Ini ada contoh 6.13 dari buku Walpole and Myers yang edisi lama. Di sini ada sebuah soal begini. Jadi suatu ujian saringan masuk yang telah dibakukan, dibuat standar gitu, dalam mata pelajaran matematika. Nah, diberikan kepada 25 siswa laki-laki dan 16 siswa perempuan. Jadi ujian matematika diberikan kepada 25 siswa laki-laki dan 16 siswa perempuan. Hasilnya adalah siswa laki-laki mendapat nilai rata-rata 82. Jadi yang laki-laki itu mempunyai nilai rata-rata nih X1 bar, nilai rata-ratanya 82. Dengan simpangan baku S1 ya, itu 8. Dan siswa perempuan nilai rata-ratanya adalah berapa nih? 78 dengan simpangan bakunya 7. Nah, seperti itu. Ini data yang diberikan, kemudian tadi jumlah siswa laki-laki ada 25, jadi N1 ada 25, dan N2 ada 16. N2 16. Nah, kemudian ditanyakan tentang selang keyakinan
98%. Untuk rasio ini rasionya rasio sigma 1 kuadrat per sigma 2 kuadrat. Dan rasio simpangan baku sigma 1 per sigma 2 ya. Di mana sigma 1 kuadrat dan sigma 2 kuadrat masing-masing menyatakan variansi populasi nilai siswa laki-laki dan nilai siswa perempuan yang telah atau akan mengambil ujian tersebut gitu. Jadi ini mengambil sampel 25 siswa laki-laki dan 16 siswa perempuan untuk mengukur rasio populasi ya gitu. Bukan sampel, tapi memang dari sampel kita ingin mengukur rasio dari katakanlah ratusan dari siswa perempuan dan ratusan siswa laki-laki. Baik, kita lihat penyelesaiannya. Saya gambar skema lagi biar lebih jelas. Ini populasi pertama, ini laki-laki, populasi kedua, ini perempuan gitu ya. Diambil sampel hanya N1 25, perempuan diambil sampel N2 16 gitu. Kemudian dari sampel 25 laki-laki ditemukan nilai rata-ratanya adalah 82 dengan simpangan bakunya S1 sama dengan 8. Kemudian dari sampel perempuan rata-rata nilainya adalah 78 dengan simpangan bakunya S2 sebesar 7. Nah, yang ditanyakan adalah sigma 1 per sigma 2 kuadrat berdasarkan rasio variansi sampel. Ya begitu. Nah, karena yang ditanyakan adalah selang keyakinan 98%, yang dicari selang keyakinan 98%, jadi kita bisa menuliskan 1 min alfa kali 100% sama dengan 98% begitu ya. Jadi dicoret persennya, kita lihat 1 min alfa sama dengan 98 per 100, ini adalah 0,98. Maka alfa 1 min 0,98. Jadi alfanya adalah 0,02. Nah, kemudian alfa per 2 adalah 0,01. Nah, jadi kita punya F alfa per 2 nu 1 nu 2 sama dengan F 0,01 nu 1, nu 2 gitu. Dan F alfa per 2 nu 2 nu 1 sama dengan F 0,01 nu 2, nu 1. Nu 1 adalah N1 kurangi 1, tak lain dari 25. 25 kurangi 1 adalah 4. Dan nu 2 adalah N2 kurangi 1 adalah 16 kurangi 1 sama dengan 24 ya. 15. Baik, kita lihat berapa nilai dari ini nilai variabel acak ini dengan urutan
degree of freedom-nya diubah ya. Jadi pertama F 0,01 nu 1 nu 2 sama dengan F 0,01 nu 1-nya 24 nu 2-nya 15. Ini berapa? Kemudian F 0,01 nu 2, nu 1 sama dengan F 0,01 ini dibalik 15,24 berapa? Nah kalau kita lihat misalkan tabel F di buku Walpole-Myers yang baru, ini distribusi F, luas yang sebelah kanan yang diarsir terkait dengan nilai yang dicari. Kita lihat ini ada F 0,05, ada F 0,05, nah ini 0,01, F 0,01. Kita lihat nih degree of freedom-nya 1, 2, 3, 4, 5 sampai 9. Kemudian pindah di sini 10, 11, 10, 12, 15, 20 dilompat. Ini adalah new 1-nya, degree of freedom yang pertama, dan new 2-nya ke sini. Gitu. Jadi kalau misalkan tadi yang dicari adalah F luas di sebelah kanan 0,01, new 1, new 2, 24,15, berarti 24-nya ini, new 1-nya 24, dan 15-nya di sini. Kita punya nilai 3,29. Ini 3,29. Nah, adapun yang dibalik F 0,01 15,24 berarti nu 1-nya adalah 15, nu 2-nya 24 di sini. Kita punya nilai 2,89. Ini 2,89. Nah, baik, kita lihat. Kita lihat selang keyakinannya. Jadi S1 kuadrat dibagi S2 kuadrat per F alfa per 2. Saya tulis lengkap lagi, lebih kecil dari sigma 1 kuadrat per sigma 2 kuadrat, lebih kecil dari S1 kuadrat per S2 kuadrat kali F alfa per 2 nu 2, nu 1. Nah, kita hitung, ini ada nilainya. Ini nilainya berarti ini adalah yang ini, 3,29. Adapun yang dibalik, yang nu 2, nu 1 yang ini. Nah, tinggal menghitung rasio variansi sampel. Jadi S1 kuadrat per S2 kuadrat berarti sama dengan tadi simpangan bakunya untuk laki-laki 8 kuadrat agar jadi variansi dibagi 7 kuadrat. Ini 64, 64,
dibagi 49. Jadi sekitar 1,3061. Nah, dengan demikian kita sudah lengkap nilai-nilainya. Ini adalah 1,3061 dibagi yang ini. FA per 2 Nu1 Nu2 dibagi 3,29 lebih kecil dari sigma 1 kuadrat per sigma 2 kuadrat, lebih kecil dari variansi yang begini, 1,3061 kali yang kebalikan degree of freedom-nya yang ini, kali 2,89. Nah, kita punya 0,397 sudah saya bulatkan. Sigma 1 kuadrat per sigma 2 kuadrat. Lebih kecil dari yang ini hasil kalinya 3,775. Nah, ini yang dicari, yang ditanyakan yang pertama. Jadi walaupun nilai sigma 1 kuadrat nggak diketahui, juga sigma 2 kuadrat nggak diketahui, populasi ya, apalagi rasionya tidak diketahui, tapi kita bisa mengestimasi nilai rasio populasi ini dengan rasio sampel gitu. Di antara ini nilainya itu. Nah, kalau kita ingin melihat simpangan baku atau rasio simpangan baku, tinggal diakarkan aja. Akar 0,397, ini akar sigma 1 kuadrat per sigma 2 kuadrat, ini akar 3,775. Kita punya 0,630 lebih kecil dari rasio simpangan baku, lebih kecil dari 1,943. Gitu. Baik, telah selesai kuliah tentang selang keyakinan untuk selisih dua rataan dan rasio dua variansi. Jadi untuk mengukur perbedaan atau persamaan rataan digunakan selisihnya, tapi untuk mengukur persamaan atau perbedaan secara statistik dari variansi dua buah populasi itu diukur dengan rasionya, variansi sampel. Ini akan membawa kita kepada bab berikutnya tentang uji hipotesis, karena itu akan menguji apakah dua populasi ini rataannya sama atau beda begitu. Apakah dua populasi ini variansinya sama atau beda begitu. Demikian, semoga perangkat selang keyakinan ini bisa menjadi bekal yang baik untuk studi di bab berikutnya tentang uji hipotesis yang sangat penting dalam menguji hasil penelitian kita. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.